Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam majelis I Love Monday, I Love Myself. Masih bersama saya Arsal Syah dan bersama Asad TV, dan mudah-mudahan silaturahim kita Allah panjangkan tidak hanya di dunia tapi insya Allah sampai di dalam surganya nanti. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah, kita ada di hari-hari kemerdekaan. Kita ada di bulan Agustus dan kita juga sudah masuk di bulan Safar ya. Baru berpindah kurang lebih 14 harian ya dari bulan Muharram. Dan kita akan menyambung pembahasan kita tentang bagaimana menjaga semangat hijrah dan di dalam hidup kita setiap hari sepanjang tahun. Agar semangat hijrah itu tidak hanya ada di bulan Muharram, tapi semangat hijrah itu tetap ada di setiap bulannya sepanjang tahun. Bahwa semangat hijrah itu adalah al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ini akan saya ulang-ulang terus di awal. Bahwa Rasulullah mengatakan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dan ketika kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, berarti dengan sendirinya kita pun akan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan kalau bicara tentang meninggalkan yang dilarang oleh Allah, maka pasti setiap hari kita akan berjuang untuk itu. Kenapa kita harus berjuang? Karena masih ada syaitan. Ya, syaitan itu musuh abadi kita kan hingga hari kiamat nanti. Dan selama masih ada syaitan, maka dia akan selalu berupaya untuk mengajak kita melakukan yang sebaliknya. Ya, kita berupaya melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk, tapi syaitan justru berupaya agar kita meninggalkan yang baik dan melakukan yang buruk. Sehingga untuk menghadapi itu kita harus berjuang. Ya, kita berjuang melakukan perlawanan kan, agar apa yang Allah perintah kita lakukan, yang Allah larang itu kita tinggalkan, dan kita bisa mengalahkan syaitan dalam memperjuangkan itu. Nah, sahabat Asa TV, jika bulan lalu ya atau di pertemuan sebelumnya kita belajar pelajaran yang pertama dari hijrah itu adalah kita belajar tentang siasat ya. Belajar siasat dari hijrah atau belajar siasah dari hijrah. Dalam arti belajar strategi ya kan, dari hijrah. Strategi kehidupan. Ya kan, bagaimana kita berencana, bagaimana kita mempunyai langkah, ya, tahapan-tahapan dalam rencana kita yang tujuannya satu, agar hidup kita lebih baik dan apa yang kita rencanakan itu bisa berjalan dan sebagaimana tentu yang kita harapkan. Kalaupun tidak yang kita harapkan yang terjadi, ketahuilah bahwa apapun yang terjadi, itulah yang Allah kehendaki, dan apa yang Allah kehendaki, maka itulah yang paling baik untuk kita. Nah, tapi kita tetap harus berjuang. Kita tetap harus membuat strategi-strategi di dalam menyiasati kehidupan kita. Nah, di pertemuan ini kita akan berbicara tentang eh, belajar hijrah, ya, belajar yang kedua dari hijrah, yaitu belajar akidah dari hijrah. Jika di pertemuan sebelumnya kita mengambil i'tibar, mengambil pelajaran dari surat Al-Anfal ayat 74 ya, terkait dengan belajar siasah tadi, belajar strategi, maka di dalam bab belajar akidah ini kita akan mencoba untuk mengambil pelajaran, memadukan antara peristiwa hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin dengan Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah
Dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu kata Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa ayat lain itu ditegaskan, disebutkan dalam konteks yang lain, tapi intinya bahwa orang beriman itu yarjuna rahmatullah, yarju liqa'a rabbih, ya kan, berharap pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa orang-orang beriman, orang-orang berhijrah itu adalah orang-orang yang harapannya, ya kan, harapannya itu selalu disandarkan dan digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menyandarkan dan menggantungkan harapannya itu kepada yang selainnya. Nah, dari ayat ini sesungguhnya kita belajar bahwa Rasulullah dan kaum muslimin ketika mereka berhijrah semata-mata karena berharap rahmat Allah saja. Dari sejak awal saya sudah tegaskan bahwa Rasulullah dan kaum muslimin itu berhijrah bukan karena takut, ya, bukan karena khawatir dengan dunia mereka, tidak. Karena kalau mereka takut dengan dunia mereka, takut kehilangan nyawa, takut kehilangan harta, dan lain sebagainya, maka nggak perlu nunggu 13 tahun untuk hijrah ke Madinah. Ya. Karena penyiksaan, penindasan, penganiayaan itu sudah terjadi dari sejak tahun awal kenabian. Dari sejak awal Islam itu lahir, fajar Islam itu menyingsing di kota Makkah. Tapi kenapa mereka harus menunggu 13 tahun di Mekah baru hijrah ke Madinah? Kan nggak mungkin gitu. Orang takut, tapi kemudian menahan ketakutannya selama 13 tahun. Gitu. Artinya ini hanya menegaskan kepada kita bahwa mereka berhijrah itu bukan karena takut. Bahwa mungkin mereka ada kekhawatiran, mungkin. Ya kan? Sebagai manusia pasti punya kekhawatiran. Tapi kemudian mereka dalam tanda petik sudah berdamai dengan rasa takut itu. Ya, ibaratnya petinju itu, ya kan, di ronde-ronde awal itu biasanya selalu berusaha mengelak, menghindar, pasang double cover supaya nggak kena pukul. Karena belum kebayang pukulan lawan itu kalau kena sekeras apa. Khawatir. Tapi begitu masuk ronde 3, ronde 4, ronde 5 itu, ketika pukulan itu sudah ada yang masuk 1 atau 2 pukulan mengenai dia mulai kebal gitu. Mulai berpikir, oh segini doang pukulannya gitu. Sehingga akhirnya apa? Dia nggak terlalu khawatir lagi kena pukul gitu. Kenapa? Dia sudah merasakan pukulan itu, sudah mulai terbiasa, sudah berdamai dengan pukulan. Nah begitu pula, ya kan, kaum muslimin di masa itu, ya sehari 2 hari sepekan, sebulan, 2 bulan pertama mungkin ada kekhawatiran, aduh gimana nih besok disiksa lagi deh, aduh gimana nih besok pasti dapat hambatan lagi, diledekin lagi. Tapi lama-lama kemudian mereka terbiasa dengan itu sehingga ejekan, cercaan, siksaan, penganiayaan itu menjadi sesuatu yang tidak lagi menyakiti hati, menyakiti diri mereka. Ya, kita ingat misalnya bagaimana ketika ada salah seorang sahabat, ya kan, yang dia mantan budak, setelah bebas, ya kan, kemudian dia membuka workshop, dia pandai besi gitu. Begitu ketahuan dia menjadi pengikut Rasulullah, itu disiksanya luar biasa, sahabat Asatif. Sampai bahkan disebutkan itu besi-besi yang ada di tempat workshop dia itu dipanaskan, lalu kemudian diletakkan di atas ubun-ubunnya. Tapi dia tidak berteriak kesakitan. Dia tidak berteriak kesakitan, dia tidak mengaduh, dia tidak mengeluh. Itu bukti bahwa rasa sakit itu sudah biasa buat mereka. Gitu. Jadi mereka nggak ada lagi ketakutan yang menyebabkan mereka harus lari, itu tidak. Nah, tapi bahwa hijrahnya mereka, ya kan, semata-mata karena mereka berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, ya kan. Terbukti dengan apa? Bahwa, ya kan, asbab turunnya perintah hijrah itu kan ya dengan turunnya surat An-Nisa ayat 100. Jadi ketika turun surat An-Nisa ayat 100, maka disitulah menjadi hijrah yang awalnya ya, dulu ke Habasyah yang pertama, Habasyah kedua itu kan sifatnya volunteer ya, sukarela bagi kalangan tertindas saja gitu.
Dan yang berangkat pun akhirnya nggak banyak. Tapi ketika turun surat An-Nisa ayat 100, ya kan, maka ketika itu perintah hijrah itu menjadi kewajiban, bukan lagi sukarela gitu. Ya. Dan karena dia kewajiban dari Allah dan Rasulnya, maka mau tidak mau mereka harus lakukan. Jadi motifnya itu saja. Motifnya taat, motifnya patuh. Tidak yang selain itu. Karena Allah perintah sudah berangkat. Dan kewajiban itu bukan hanya berlaku bagi orang yang tertindas, bagi kalangan mustadhafin di kaum muslimin, tapi juga berlaku bagi yang tidak tertindas sekalipun, bahkan berlaku bagi Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga akhirnya apa? Semuanya pergi berangkat hijrah. Jadi semata-mata mereka lakukan itu karena taat, karena patuh, dan ketaatan dan kepatuhan itu dipicu oleh apa? Dipicu oleh harapan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Asa TV, bagaimana berikutnya? Kita sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambung lagi ya apa yang kita bahas tadi. Jadi bahwa ya sebagai manusia mungkin ada rasa takut ya. Tapi bukan takut itu pemicu hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin ke Madinah. Tapi lebih kepada karena Allah telah memerintahkan mereka untuk berhijrah. Karena Allah telah memerintahkan mereka untuk mencari tempat yang lebih baik. Dan sehingga semangat hijrah itu adalah semangat ketaatan dan kepatuhan. Dan ketaatan kepatuhan itu dipicu semata-mata karena mereka yarjuna rahmat Allah. Mereka berharap kepada rahmat Allah. Sebagaimana ayat yang kita kutip di awal sebagai basic dari iktibar yang mau kita ambil. Pelajaran yang mau kita ambil. Dan ini diperkuat lagi. Bahwa hijrahnya semata-mata karena mengharapkan rahmat Allah. Karena semata-mata patuh dan taat kepada Allah. Dibuktikan lagi apa? Bagaimana penyikapan dari Allah ya kan, terhadap orang-orang yang belum berhijrah ketika itu. Jadi ketika semua kaum muslimin berhijrah ke Madinah, itu masih ada beberapa kaum muslimin yang nggak berangkat hijrah. Jumlahnya tidak banyak sekali, tapi juga tidak sedikit gitu. Tidak cuma 1-2 orang, ya kan. Lumayan jumlahnya. Yang mereka tidak berangkat ini macam-macam sebabnya. Ada yang mereka tertahan karena keluarganya yang terancam. Kalau mereka pergi, keluarganya akan dibunuh, ya kan? Atau tertahan karena mungkin mereka budak atau tertahan. Ada banyak sebab yang membuat mereka kemudian tidak berangkat. Ya, seperti itu. Atau bahkan mungkin karena takut tadi gitu, ada ketakutan tadi, ketakutan ancaman terhadap keluarga, ancaman terhadap harta, ancaman macam-macam lah. Gitu. Nah, kemudian turun surat Al-Anfal ayat 72. Ya, surat Al-Anfal ayat 72 itu Allah berfirman, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'din. Kata Allah, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad, ya kan, di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, ya kan, wallazina awaw wa nasru, dan orang-orang yang memberikan tempat dan pertolongan kepada orang-orang yang berhijrah tadi, ya, lagi-lagi ini bicara tentang kaum muhajirin dan ansar, ulaika ba'duhum awliya'u ba'din, kata Allah. Mereka itu kan satu dengan yang lain itu saling membantu gitu. Wallazina amanu. Nah, lalu kemudian setelah Allah bicara tentang muhajirin dan ansar, orang yang berhijrah dan orang yang memberikan tempat serta pertolongan kepada mereka, maka kemudian Allah selanjutnya bicara tentang orang yang belum berhijrah.
Kata Allah, walladzina amanu walam yuhajiru. Dan orang-orang yang beriman, tapi mereka belum berhijrah, kata Allah. Artinya mereka nggak ikut hijrah ke Madinah. Yang tadi saya sebut tuh, yang mereka tertahan di Mekah karena banyak hal sebabnya. Walam yuhajiru, mereka belum berhijrah. Kata Allah, malakum min walayatihim min syai'in. Maka tidak ada kewajiban bagimu Muhammad, dan juga tidak ada kewajiban bagi kaum muslimin, ya kan, untuk melindungi mereka. Jadi orang-orang yang belum atau nggak ikut hijrah ke Madinah, ya, itu Rasulullah dan kaum muslimin nggak punya kewajiban buat melindungi atau menolong mereka, sahabat Asatid. Bayangin, padahal kan itu kaum muslimin juga. Artinya apa? Ini kan penyikapan yang cukup keras dari Allah kepada yang belum hijrah. Sebab apa? Hijrah itu adalah fardu, kewajiban. Tapi mereka belum berangkat. Bukan nggak berangkat loh mereka, tapi belum berangkat. Kata Allah, udah biarin aja, kalau bahasa kita nih. Udah biarin aja, nggak usah dipikirin. Ya. Itu bukan urusan kalian. Kalian nggak wajib menjaga, nggak wajib melindungi mereka. Apapun yang terjadi pada mereka. Walaupun kemudian Allah memberikan pengecualian, ya kan? Kata Allah, kata Allah kan tadi, wallazina amanu walam yuhajiru malakum min walayatihim, ya kan, min syai'in hatta yuhajiru. Jadi nggak punya kewajiban melindungi dan menolong mereka hingga mereka hijrah. Jadi selama mereka belum hijrah, ya kan, nggak punya kewajiban melindungi. Ya. Baru punya kita melindunginya setelah mereka berhijrah. Lalu apalagi kata Allah, ya kan? Kan? Wa ini stansarukum fid din. Akan tetapi jika mereka minta pertolongan kepadamu dalam urusan agama, kata Allah, fa'alaikumun nasru, maka kamu boleh menolong mereka. Jadi kecuali mereka, jadi nggak punya kewajiban melindungi dan menolong, kecuali mereka minta tolong, dan minta tolongnya dalam urusan agama. Seperti itu. Kalau bukan urusan agama, tetap nggak punya kewajiban menolong. Illa, kata Allah lagi dilanjutkan, ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali kalau, ya kan, mereka minta tolong itu disebabkan urusannya sama sebuah kaum yang dengan kaum itu engkau punya perjanjian. Artinya apa? Boleh nolong kalau mereka minta tolong dalam urusan agama, tapi kalau minta tolongnya karena berurusan dengan orang yang orang itu punya, atau kaum itu punya perjanjian dengan Rasulullah dan kaum muslimin, tetap nggak boleh nolong juga. Jadi betapa kerasnya, ya kan, penyikapan dari Allah terhadap orang-orang yang belum berhijrah. Maka hijrah itu babnya adalah bab ketaatan, kepatuhan. Dan ketika kita bicara ketaatan dan kepatuhan, maka sesungguhnya ketaatan dan kepatuhan itu adalah bukti dari keterikatan seseorang terhadap sesuatu yang ditaatinya. Maka ketika bicara dalam konteks ketaatan kepada Allah dan kepatuhan kepada Allah, maka ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah adalah bukti bahwa kita mengikat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengikat diri kita kepada Allah adalah dengan mentaati apa yang Dia perintah dan apapun yang Dia larang. Nah, dari sinilah kemudian ketika bicara ikatan kita dengan Allah, maka disitulah kita bicara bab tentang akidah. Karena sesungguhnya akidah itu adalah berbicara, atau bab, kan, dalam konteks akidah yang hakiki, ya, itu bicara tentang ikatan. Maka ketika bicara akidah Islam, kita bicara tentang bagaimana ikatan kita dengan Islam. Dan ikatan kita dengan Islam berarti ikatan kita dengan Allah. Bagaimana kita mengikat diri kita dengan Allah. Yaitu apa? Dengan menjalankan apa yang diperintah dan yang dilarang. Nah, dari sinilah kemudian pelajaran yang kedua adalah kita belajar tentang ahamiyatul akidah. Pentingnya akidah di dalam kehidupan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi
Dengan ikatan itulah kemudian kita membuktikan dalam wujud kepatuhan dan ketaatan. Jadi bukti dari akidah ikatan kita dengan Islam, ikatan kita dengan Allah adalah at-ta'ah, at-ta'ah, ketaatan dan kepatuhan kita. Dan tidak mungkin orang akan taat dan patuh, tidak mungkin orang bisa taat dan patuh kalau dia tidak punya yang namanya ats-tsiqah, kepercayaan. Ya. Dia percaya sepenuhnya kepada yang ditaatinya itu. Ya. Maka kalau kita bicara ikatan pernikahan nih, akad nikah kan, nah karena akidah itu kan seakan dan kata akad, al-akad yang artinya ikatan. Dalam konteks ikatan kan ada namanya akad nikah gitu. Nah, bicara ikatan pernikahan, seseorang itu nggak bisa kemudian dia mengatakan saya istrinya dia, tapi kemudian dia nggak membuktikan bahwa dia adalah istri. Dan di antara bukti seorang istri itu adalah istri dari seseorang adalah ketika dia taat dan patuh kepada seseorang yang dianggap suaminya tadi. Maka jika ada seorang istri nggak patuh dan taat kepada suaminya, berarti dia omong kosong tuh bicara punya ikatan pernikahan dengan suaminya. Sebagaimana juga ketika kita bicara kepemimpinan. Seorang pemimpin, ya kan, ikatan antara pemimpin dengan rakyat itu adalah kepatuhan. Kepatuhan rakyat terhadap pemimpinnya. Tapi kepatuhan itu dibangun di atas thiqah, di atas kepercayaan dari rakyat terhadap pemimpin. Maka jika kemudian sudah tidak ada lagi rasa percaya dari rakyat terhadap pemimpin, istilahnya mosi tidak percaya, maka jangan harap rakyat itu akan mentaati pemimpinnya, akan patuh kepada pemimpin. Jadi kepercayaan itu penting, ya, ya, menjadi awal dari kepatuhan dan ketaatan yang menjadi bukti dari ikatan. Dan ketika kepatuhan itu tiada, maka jangan disalahin, ya kan? Jangan disalahin yang nggak patuhnya. Tapi apa? Boleh jadi itu berawal dari tiadanya thiqah, kepercayaan. Dan kenapa thiqah itu tidak ada? Nah, ini yang harus kita jawab. Sahabat Asa TV yang dimuliakan. Bagaimana thiqah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan mudah membangun thiqah kepada Allah. Mudah, mudah sekali membangun thiqah kepada Allah. Seperti apa? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Kita sambung yang sebelumnya. Tadi saya katakan bahwa pentingnya ikatan akidah, ya kan, di dalam hidup. Dalam semua konteksnya, terkhusus akidah ikatan kita dengan Allah. Nah, akidah atau ikatan itu harus dibuktikan dengan ketaatan dan kepatuhan. Dan kepatuhan serta ketaatan itu hanya akan terjadi jika ada thiqah, jika ada kepercayaan penuh kepada yang dipatuhi atau yang ditaati. Bagaimana membangun kesikhahan kita kepada Allah itu mudah saja, sahabat Asati. Dengan cara apa? Kesadaran kita akan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia adalah Tuhan kita. Bahwa Allah itu adalah Allah. Allah itu adalah pencipta. Allah itu adalah yang menciptakan kita dan menjadikan kita. Bahkan Allah itu juga Ar-Razzaq. Dialah yang memberikan rizki kepada kita. Allah itu yang memberikan penghidupan kepada kita. Allah itu Al-Alim. Allah itu yang maha tahu, ya kan, atas apapun, kan, yang berlaku pada diri kita. Sehingga ada satu ayat di dalam Al-Quran itu yang bunyinya begini.
eh, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kata Allah, hai orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk berperang wa huwa kurhul lakum. Padahal kamu tidak menyukainya. Jadi sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Ya, ini contoh yang paling ini ya, paling ekstrim gitu. Perang itu kan paling ekstrim. Perang itu adalah sesuatu yang tidak ada satupun manusia, kalau dia manusia itu suka. Jadi kalau ada manusia yang suka perang itu dia bukan manusia namanya. Siapapun dia. Kalau dia manusia, nah manusia itu cinta damai, manusia itu cinta ketenangan, manusia itu cinta kenyamanan. Nggak ada manusia itu cinta kesulitan, manusia itu cinta keriuhan, manusia itu cinta kesusahan, manusia itu cinta ketakutan. Kenapa? Karena keriuhan, kesusahan, ketakutan dan segala hal yang nggak enak itu ada di dalam perang. Sehingga Allah mengatakan bahwa perang itu wahwa kurhul lakum. Kalian tuh nggak suka. Tapi ketika Allah katakan kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan kepada kalian untuk berperang, yang ini menjadi asbab dari perintah untuk melakukan perlawanan gitu ya, kepada orang-orang yang eh, tidak menyukai Islam ketika itu, ya kan? Menjadi awal dari perang Badar gitu. Ketika sudah diperintahkan, kata Allah, sekalipun kalian nggak suka. Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi ketika kalian diperintahkan apapun, sekalipun kalian nggak suka yang diperintahkan itu, kata Allah, wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kamu nggak menyukai sesuatu, wa huwa kurhul lakum. Tapi yang kamu nggak suka itu justru baik untukmu menurut Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi kamu menyukai, mencintai sesuatu, wahwa syarrul lakum. Tapi justru yang kamu sukai dan cintai itu justru nggak baik menurut Allah bagi dirimu. Kenapa kok bisa begitu? Yang kita sukai bisa jadi buruk menurut Allah, yang kita nggak sukai bisa jadi baik menurut Allah. Kenapa begitu? Allah tutup kalimat ayat itu dengan kalimat Allahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Dan Allah itu maha mengetahui. Sementara kalian tuh nggak tahu apa-apa. Jadi kenapa kemudian kita harus tikah kepada Allah? Karena Allah yang mengetahui semuanya. Sementara kita ini nggak tahu apa-apa. Orang nggak tahu, orang bodoh itu dia harus nurut sama yang tahu. Kalau ada orang nggak tahu, orang bodoh nggak nurut sama yang tahu, dia pasti akan celaka. Dia pasti akan tersesat. Nah, apalagi kepada Allah yang Maha Tahu. Bahkan sesuatu yang kita anggap kita tahu belum tentu itu baik untuk kita, tapi Allah tahu mana yang paling baik untuk kita. Jadi maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak thiqah kepada Allah, karena Allah yang paling tahu yang terbaik untuk kita. Maka udah percaya aja sepenuhnya kepada Allah. Sehingga ketika kita percaya sepenuhnya kepada Allah, kita akan mudah untuk patuh dan taat kepada. Jadi kalau kemudian kita mau koreksi nih, kenapa hari-hari ini kok kita masih kadang-kadang nggak patuh, nggak taat sama Allah? Boleh jadi, boleh jadi. Kita belum thiqah kepada Allah. Kita belum percaya sepenuhnya kepada Allah. Kadang-kadang, gimana tuh Ustaz? Masa ada orang eh, apa patuh dan taat dalam satu hal, tapi tidak patuh dalam hal lain gitu? Kok bisa ada thiqah nggak sempurna? Ada thiqah yang nggak sempurna berarti? Iya ada. Karena apa? Kalau kita bicara dalam bab tauhid misalnya, boleh jadi ada orang yang dia thiqah, dia percaya penuh bahwa Allah itu Tuhan. Allah itu satu-satunya Tuhan, Allah itu Esa, dan Allah itu wajib diibadahi. Satu-satunya yang pantas diibadahi adalah Allah. Sehingga kemudian dia beribadah kepada Allah. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dan segala macam. Dia firm betul, dia thiqah betul bahwa Allah itu adalah pencipta dia, dan Allah itu wajib diibadahi. Tapi dalam sisi lain, boleh jadi dia belum thiqah sepenuhnya bahwa Allah itu Ar-Razzaq, bahwa Allah itu pemberi rizki. Terbukti apa? Masih nggak sedikit kok orang yang katanya Muslim, tapi dia mencari rizki dari tempat dengan cara yang Allah nggak sukai.
Jadi ketika ada orang mencari rizki dari jalan yang haram, itu tanda dia belum sikoh betul dengan Allah. Bahwa Allah menyediakan yang halal, yang baik itu cukup untuk kita. Makanya di antara doa yang diajarkan kepada kita adalah, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal. Ketika kita tidak merasa cukup dengan yang halal, kita akan mencari yang haram. Dan ketika kita mencari yang haram, sungguh seakan-akan kita nggak percaya bahwa yang halal itu cukup buat kita, sehingga kita harus mencari kekurangannya dari yang haram. Sahabat Asatid. Ada orang-orang tertentu yang mungkin dia salat, dia puasa, dia yakin, dia percaya penuh bahwa Allah itu Tuhan yang harus diibadahi. Tapi di sisi lain, dia dia nggak sikoh sepenuhnya bahwa Allah itu Al-Aziz. Al-Aziz itu kan maknanya bahwa Allah itu maha perkasa. Allah itu maha kuat. Allah itu maha menang. Allah itu tidak bisa dikalahkan oleh apapun dan siapapun. Buktinya apa? Buktinya ketika dia ada di jalan Allah, ketika dia berjuang, ketika dia melakukan sesuatu di jalan Allah, kemudian dapat hambatan, kemudian ada yang menghalangi, lalu kemudian dia berpikir untuk melakukan sesuatu, ya kan, demi untuk keselamatan dirinya, yang padahal sesuatu yang dilakukannya itu Allah nggak suka. Sahabat Azhar TV, ya, cari perlindungan dari makhluk, cari perlindungan dari selain Allah, punya kekhawatiran, takut bener gitu. Kalau, wah ntar kalau saya mati gimana? Wah, takut bener gitu. Seakan-akan lupa bahwa ada Allah Al-Wali yang melindungi dia. Dan ketika Allah sudah melindungi, maka apa? Dia melindungi dengan keazizannya. Dia melindungi dengan keperkasaannya. Dia melindungi dengan keniscayaan bahwa dia tidak bisa dikalahkan oleh apapun dan siapapun. Sahabat Asa TV yang dimulai. Ada kalanya orang dia beribadah, dia sholat, dia puasa. Dia firm, dia thiqah, benar, percaya sepenuhnya bahwa Allah itu yang satu-satunya patut diibadahi. Tapi kadang-kadang kan, dia belum thiqah benar, belum percaya sepenuhnya kalau Allah itu alim, Allah itu maha mengetahui. Sehingga ketika Allah menunjukkan sesuatu di dalam Al-Quran tentang kebaikan, tentang keburukan, kemudian dia mungkin ada keraguan, apa ia baik ya? Apa ia kayaknya nih boleh kali kalau yang lain gitu. Kayak sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Contoh paling gampang, ini contoh paling gampang ya. Saya tidak bermaksud ada pretensi apapun. Ini soalnya paling gampang. Contoh paling gampang. Kita bicara dalam bab poligami saja misalnya. Poligami itu dari Allah. Dan apa yang dari Allah pasti baik. Maka kemudian salah satu ujian thiqah seorang muslimah kepada Allah itu ketika bicara bab poligami. Yakin nggak poligami itu baik? Yakin nggak poligami itu syariat yang baik? Yakin nggak poligami itu solusi yang Allah tawarkan untuk manusia? Mungkin kita nggak mau dipoligami. Mungkin kita tidak prefer dengan poligami. Tapi kita harus sikoh betul. Kita harus percaya betul bahwa poligami itu pasti baik. Karena dia adalah syariat dari Allah Subhanahu. Yakin dengan kebaikannya karena dia berasal dari Allah Al-Alim yang paling tahu mana yang paling baik untuk hambanya. Cuma memang dalam prakteknya kadang hamba yang bodoh dan tidak tahu suka ya kan, melakukan dengan cara yang tidak baik sehingga tampak seakan-akan poligami itu buruk. Tapi seburuk apapun misalnya orang melakukan dengan pemahaman yang jelek tentang poligami, itu tidak boleh menjadikan ya kan, di pikiran kita bahwa poligami itu buruk. Itu tidak boleh. Itu bukti kita belum sikah sepenuhnya. Itu contoh paling gampang sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin baik, yakin. Tapi bisa ngerjain? Ya saya belum bisa ngerjain. Enggak apa-apa. Yang penting kita yakin itu baik. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Karena sikah itu pangkal dari kepatuhan dan ketaatan. Dan kepatuhan serta ketaatan adalah bukti dari keterikatan. Seorang istri nggak bisa bohong dia ngaku istri seorang laki-laki
kalau dia nggak patuh dan taat kepada laki-laki tersebut. Seorang suami bohong kalau dia mengaku suami dari istri seorang perempuan, kalau dia tidak membuktikan dengan kasih sayang dan cinta. Ya, karena di dalam ketaatan dan kepatuhan ada rasa cinta di sana. Ada pengharapan di sana. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Maka dari hijrah kita belajar akidah. Bahwa akidah bukan sekedar apa-apa yang kita bincangkan selama ini. Akidah itu bukan hanya di mulut. Tapi akidah itu adalah bab tentang bagaimana kita mengikat diri kita kepada Allah. Dan mengikat diri kita kepada Allah adalah dengan cara mengikat diri kita kepada syariatnya Allah. Dan itu harus dibuktikan dengan kepatuhan dan ketaatan kita kepada syariat. Dan kepatuhan dan ketaatan tidak mungkin bisa kita lakukan kalau kita nggak percaya penuh bahwa syariat itu baik. Bahwa tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan semua yang Allah berikan di dalam Al-Quran ataupun melalui nabinya di dalam hadis. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka tikahlah. Ya kan? Mudah untuk sikah kepada yang maha segala-galanya. Mungkin kita sulit sikah sama sesuatu yang pengetahuannya terbatas. Kita sulit untuk percaya kepada sesuatu yang nggak kuat-kuat banget, nggak kaya-kaya banget, nggak hebat-hebat banget. Tapi ini kita, ya kan, yang kita percayai, yang kita percaya itu adalah sesuatu yang maha mengetahui, bukan hanya pinter gitu, tapi dialah sumber ilmu gitu. Sumber dari segala ilmu itu dialah pemilik ilmu. Bukan sekedar dia kuat, tapi dialah sumber kekuatan. Tidak ada kekuatan kecuali dia yang memilikinya. Bahwa dialah yang maha perkasa. Tidak ada kemenangan kecuali dialah pemenangnya. Mudah gitu untuk sikah pada Allah. Maka mari kita bertanya, kalau kita belum sikah kepada Allah, apa yang kurang? Jangan-jangan kita belum yakin betul dengan Allah. Nauzubillah minna. Jika kita sudah sikah kepada Allah, kita akan mudah untuk patuh dan taat kepada. Jika kita sudah patuh dan taat kepada, insya Allah itu menjadi ukuran bahwa akidah kita baik dengannya. Sahabat Asad, yuk kita perbaiki ketaatan kita. Kita perbaiki kepatuhan kita dengan cara kita kuatkan terus sikah kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menguatkan terus kepercayaan kita kepada Allah, kenalilah Allah sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya. Mengenali Allah, semakin kita ma'rifah kepada Allah, maka semakin kita nggak ketemu alasan kenapa kita nggak percaya sama Allah. Dan ketika nggak ketemu alasan untuk nggak percaya, nggak ketemu lagi alasan kenapa nggak patuh dan taat. Dan ketika nggak ketemu alasan untuk patuh dan taat, nggak ketemu alasan untuk tidak patuh atau tidak taat, insya Allah kita ada di dalam ikatan terbaik. Ikatan dengan Rabbul Alamin. Ikatan dengan Rabbul Jalil. Ikatan dengan penguasa alam semesta yang maha tinggi, yang tidak ada kecuali dia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Itu yang ingin saya sampaikan di pertemuan ini. Mudah-mudahan ya kan, kita belajar hijrah, semakin baik akidah kita. Semakin baik akidah kita, semakin baik pula ketaatan dan kepatuhan kita. Dan semakin baik pula kesetikaan kita kepada Allah SWT. Setelah itu, tunggu saja. Kira-kira apa ujungnya dari akidah yang baik. Insya Allah kita akan sama-sama berjumpa di surganya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.